yang menyanyi untuk berbincang-bincang dengan sebelumnya saya tanyakan kabar dulu, gimana kabarnya Kang Juki? Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk sementara ini di musim pandemi ini kesibukannya Kang Juki apa saja? Kesibukannya saya kira sama dengan teman-teman yang lain, selalu di rumah tapi tetap silaturahmi, ngobrol dengan teman-teman melalui media sosial. Berarti semuanya mengalami sama ya, artinya kita kita lanjut lagi langsung ke ini. Ada persoalan Persoalan apa? ini dari sebagian masyarakat mempertanyakan mengenai bagaimana bagaimana menurut kacamata mungkin mengenai ayat al-yasriyul ladina, bagaimana Kang? Ya, jadi sebenarnya saya juga kurang begitu memahami artinya persoalan yang dimaksud itu persoalan yang kayak apa Iya. ya. Cuma saya hendak menjawab daripada pertanyaan ini dari kapasitas saya berdasarkan apa yang saya ketahui, bahwa ayat daripada hal yastawil ladina wal ladina la ya'lamun itu membicarakan tentang kedudukan seorang yang berilmu, bahwa kedudukan seorang yang berilmu itu pasti ada perbedaan. Iya, begitu. Perbedaan dalam hal ini yang saya tangkap itu peran dan fungsi. Oh, Jadi kita bayangkan bahwa seorang yang berilmu itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda ketika berada di masyarakat, di mana peran dan fungsi daripada orang yang berilmu itu bisa dia mengarahkan kepada orang yang belum mengerti dalam satu bidang ini. Pertama, kemudian yang kedua, gerakan perubahan juga pasti peran fungsinya ada pada tokoh yang berilmu. Sehingga kesimpulan saya dari sini, ayat yang menjelaskan tentang hal yastawil ladina wal ladina la ya'lamun itu pokok pentingnya ada pada peran dan fungsi. peran dan fungsi daripada seorang yang mengetahui bahwa perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak, kira-kira begitu ya. Begini Kang Juki ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ini dari masyarakat juga, artinya ada gimana ya, saya juga belum mumpuni hari ini, maka dari itu saya berkunjung ke rumahnya sampean gitu ya, sambil ngopi-ngopi biar lebih rileks gitu ya. Ini begini ya Kang, pertanyaan bagaimana cara kita bersosial dengan masyarakat menurut pandangan ayat tersebut. Jadi gimana caranya kita, seringkali kita kan di dilema gitu, artinya bahwa santri harus bergaul dengan santri, begitu juga artinya sesuai itu di kotak-kotakan gitu atau disekat gitu. Menurut pandangan ayat ini gimana menurut kacamata mungkin? Jadi sebenarnya kalau kita hendak ta'ammul, tadabbur, tafakkur dalam ayat ini sudah jelas arahnya kemana, bahwa yang hendak dimunculkan dari ayat ini adalah perbedaan peran dan fungsi. Sehingga dengan adanya perbedaan peran dan fungsi akan mengakibatkan adanya perbedaan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dari sana kita sudah menangkap jelas. Namun persoalannya adalah bagaimana kalau semisal dalam praktek sosial. Dalam praktek sosialnya orang yang berilmu tidak boleh membedakan kelas sosial. Artinya mereka yang ada di kalangan awam atau mereka yang ada di kalangan yang mengerti harus tetap dihubungi, harus tetap berkomunikasi, harus tetap bersosial. Tidak kemudian dia hanya dengan orang yang alim saja karena dia berdasarkan dirinya sebagai orang alim, begitu arahnya. Jadi ayat ini kalau dalam hal sosial itu disamaratakan kedudukannya tanpa ada perbedaan alim dengan awam, yang kaya ataupun
miskin. Yang miskin itu tidak ada kaitannya. Jadi alias babil ladina di sana sebagai istifham ingkari yang menjelaskan bahwa ada perbedaan dan letak perbedaannya ada pada peran dan fungsi, tidak ada perbedaan dalam kelas sosial. Ya. Perlu dibedakan. Ya baik, dan mungkin saya catat ya mengenai hal ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan masyarakat mengenai bagaimana peran. Intinya kita harus mengetahui bagaimana peran dan fungsinya sebagai orang yang berilmu, gitu kira-kira. Peran fungsinya sebagai orang yang berilmu. Ya, kayaknya. Jadi di sana kan kita diberikan semacam hidayah, semacam petunjuk bahwa ketika ada seorang yang berilmu, dia harus berbeda. Harus berbeda bila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Perbedaannya di mana? Dalam peran dan fungsi. Lalu bagaimana cara kita berbeda? Di mana letak perbedaannya? Cara kita berbeda adalah dengan bidang ilmu yang dikuasai. Misal Mas Anton, ahli nahwu. Peran fungsinya Mas Anton di masyarakat adalah menertibkan bahasa. Jadi ketika ada bahasa Arab dalam wirid, dalam zikir, dalam tahlil, dalam niat, kok salah, diluruskan dengan ilmu nahwu tersebut. Nah, ketika Anda berada di bidang ilmu yang Anda pahami untuk menunjukkan eksistensi Anda sebagai orang yang berilmu, maka di sana sudah akan nampak. Nah, itu perbedaannya. Perbedaannya dari Jadi berperan dan berfungsi sesuai dengan bidangnya, pasti dengan semampunya. Gitu ya. Dengan obrolan ringan ini biar kelihatan gitu dengan, mari kita santap dulu. Jangan Oke. Iya. Ini ala pesantren. Iya, pesantren ini. Saya juga merasa sangat senang nih ketika berkunjung di sini, ternyata dagangannya kopi hitam. Jadi yang saya pahami seperti itu, sehingga ini kita harus menyampaikan ke teman-teman yang lain. Bahwa sekalipun Anda belajar di pesantren, tidak ada sekat bagi Anda untuk bergabung dengan yang pesantren. Begitu ya. Karena akan berperan dan berfungsi di bidangnya masing-masing. Begitu. Nah, dengan adanya hal demikian, maka sangat jelas bahwa Islam itu mengatakan demikian hanya untuk menyindir orang yang berilmu ini. Bagaimana kok Anda menjadi orang yang berilmu, lantas peran dan fungsi Anda sama dengan yang tidak berilmu? Artinya kita akan mewajari ketika begini, Mas Anto. Semisal ada seorang yang tidak berilmu, lalu tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, wajar. Karena tidak berilmu. Tapi kalau yang berilmu, Mas Anton, harus memiliki peran dan fungsi di sana sesuai dengan bidang kemampuannya. Dalam standar minimalnya begini bagi saya. Tarkul adab. Orang yang berilmu harus menghindari sesuatu yang menyakiti orang di sekitarnya. Jadi kalau tidak bisa berperan berfungsi sebagaimana mestinya di bidang pengetahuan, minimal tidak menyakiti orang lain sebab ilmunya itu, gitu ya. Baik, saya catat. Mungkin satu pertanyaan ini bagi teman-teman kayaknya cukup puas ya. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai satu konteks tadi. Artinya tadi itu dipandang dari segi sudut sosial ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Apa yang perlu dilakukan ketika terjadi perbedaan? Apa yang sudut pandang ketika terjadi perbedaan mengenai kayak tersebut? Menurut pandangan nanti gimana? Artinya letak tadi sosialnya dan peran fungsinya itu. Saya juga bisa memahami pertanyaannya. Berarti di sini bagaimana ketika ada gap antara teori dan fakta, begitu. Jadi memang kenapa pada akhirnya penelitian selalu berkembang itu hendak mengoreksi antara teori dengan fakta supaya tidak ada gap. Quran berbicara tidak boleh
membedakan dalam ras suku dan sebagainya gitu. Nah, sehingga dengan adanya ayat hal yastawil ladzina wal ladzina la ya'lamun yang ingin disampaikan oleh Allah adalah bagaimana kita berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam hal ini untuk mewujudkan eksistensi sebagai orang yang berilmu berbeda dengan yang tidak berilmu kan begitu. Nah, lalu ketika ada di faktanya masyarakat yang berilmu justru tidak melakukan sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, ya begitu ya. Itu bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin pemahaman ini belum sampai. Iya, tentunya belum sampai Belum sampai. Ketika Jadi, ada bahwa yang namanya ayat tersebut berbeda dalam hal peran dan fungsi, mungkin yang dipahami adalah cara bersosialnya. Iya. Sehingga mereka lebih kepada bergaul dengan orang yang berilmu berdasarkan daripada ayat ini, supaya tercipta perbedaan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Nah, saya kira berarti kalau kasusnya seperti ini, gap yang terjadi, kita harus sampaikan bahwa pemahaman tentang perbedaan yang dimaksud oleh ayat itu bukan perbedaan dalam hal bersosial, tapi perbedaan dalam berperan. Jadi ketika dia ambil fikih, peran yang diambil apa? Fikih. Nah, gitu menurut saya. Itu yang disampaikan saja. Tentunya sangat puas ya untuk jawaban dari teman-teman, dan saya pribadi juga merasa bahwa ini sangat terarah gitu, perbedaan dan di antara kita dan yang di antara yang tahu atau yang lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya yang mungkin ya kita nggak terlalu tekan juga gitu ya. Siap. Jadi pertanyaan selanjutnya ini di sini tertulis bagaimana pandangan Anda mengenai dikotomi pengetahuan. Ini sepertinya sangat terarah ini. Dikotomi pengetahuan itu kalau dari jurnal yang saya lihat ya, hasilnya sudah berkurang nih. Sudah jarang orang yang membedakan ilmu pengetahuan. Sehingga kalau masih ada mungkin di daerah-daerah terpencil yang di sana biro belajarnya masih belum muncul, sehingga datanya masih data lama. Sedangkan yang sekarang ini yang beredar sudah tidak ada lagi dikotomi pengetahuan. Makanya coba dicek dalam pendidikan Islam atau pendidikan umum, di sana antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum diberikan porsi yang sama. Kalau yang di pendidikan umum yang di bawah dinas contoh kayak SD, SMP dan seterusnya. Kalau yang di bawah Kementerian Agama, pendidikan madrasah, mulai dari RA sampai seterusnya, itu dicirikan dengan porsi pengetahuan umumnya lebih besar daripada pengetahuan agamanya lebih besar daripada pengetahuan umumnya. Tapi setidaknya dari situ kita melihat bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia itu sudah menghapus dikotomi. Karena dikotomi itu bagi beberapa tokoh pendidikan dikatakan kecelakaan besar akibat daripada fokus umat Islam terhadap ilmu agama yang dalam hal ini tentang uluhiyah sholat, pada akhirnya mereka terlambat untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu menurut saya. Jadi dengan adanya hal demikian, saya kira kalau masih ada sisa-sisa pemahaman dikotomi itu harus dihapus itu. Tentunya jangan dijaga, jangan dipelihara. Terima kasih atas beberapa statement ini. Artinya kita itu sebetulnya sangat setuju dengan pendapatnya Bang Yuki bahwa kita itu harus melihat jauh tentunya. Artinya pendidikan di masyarakat kita, pengetahuan di masyarakat kita begitu katakanlah kurang gitu. Berhubung di sini saya ada Bang Yuki, saya merasa puas dengan jawaban-jawaban yang begitu luar biasa ya. Beberapa jawaban yang begitu mengena ya buat saya pribadi, tentunya buat teman-teman yang ada di sana juga. Mungkin saya cukupkan dulu perbincangan ini. Di lain waktu kita berjumpa lagi dengan saya. Terima kasih buat teman-teman yang
ada di luar sana bahwa ini adalah Berarti ini nanti akan disampaikan iya, di media disampaikan sosial. teman-teman, ya. Iya, iya. Ya, saya mohon izin dengan juga. Iya, silakan. Nanti mohon iya. Terima kasih buat Kang Duki selaku pemateri ya. Saya juga terima kasih atas hidangan spesialnya ini. Ini belum seberapa. Iya, saya diminum lagi sama. Iya, Diminum lagi ya. Belum seberapa ya Mas. Iya, Jadi kalau rupanya sering-sering kesini, Iya. nanti akan saya suguhkan. Juga cukup Pokoknya ini ada ini semangat begini. Iya. Untuk teman-teman santri yang Iya. lain, khususnya di Iksan, Iya. mari kita meramaikan media sosial Iya. sebagai cara kita berperan dan Berfungsi berfungsi tentunya ya. sebagai manusia, gitu ya. Iya. Yang mampu di bidang anu, yang bikin, ya begitu saja. Ya, baik teman-teman, mengenai perbincangan tadi sedikit saya rangkum dalam tulisan ini. Yang paling poin penting adalah kita itu yang membedakan dalam penyampaian yang nanti mengenai peran dan fungsi. Yang lainnya juga harus kita itu paling tidak menyakiti orang lain kalau toh itu kita tidak mampu untuk melakukan perubahan-perubahan dalam lingkungan. Ya. Terima kasih dari saya dan dari Kang Duki juga mewakili. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.